selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, ibadah minggu hari ini masih tetap di rumah ya. Tapi jangan sedih loh adik-adik. Walaupun sebulan ini adik-adik kita tetap di rumah, tapi kita harus sukacita adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan berdoa ya Kak Put ya. Iya Kak Helen. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian dari Kidung-Cirian nomor 72. Biar anak-anak datang kepadaku, bait pertama dan bait yang kedua. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang istirahat kami tadi malam. Dan saat ini Tuhan kembali membangunkan kami. Dan Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan di kehidupan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat 7-13. Dibuka ya Alkitabnya, tidak boleh pakai gadget, harus pakai Alkitab. Nah adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami. Terlebih kami anak-anak-Mu Tuhan dapat melakukan dan kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Nah adik-adik, kakak mau memperlihatkan 1-2 gambar ke kalian. Nah ini dia gambarnya. Siapa yang kenal dengan Bapak Musa? Ayo angkat tangan. Nah terus, kalau gambar yang kedua, kenal nggak sama Bapak Harun? Ayo siapa yang kenal angkat tangan. Nah satu lagi ini gambar yang kakak punya. Ada kenal nggak sama ini? Gambar ini. Kalau dengan Bapak Firaun, ada yang kenal nggak? Wah ternyata adik-adik kenal semua ya dengan Bapak Firaun. Nah hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang kisah perjumpaan ketiga bapak itu. Kalau menurut adik-adik, kenapa ya mereka bertiga bertemu? Firaun, Musa, dan Harun bertemu. Nah adik-adik, ternyata mereka bertemu ini karena Harun ingin menyampaikan pesan dari Tuhan. Apa ya pesannya? Yaitu agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah untuk meyakinkan pesan ini, maka Harun melemparkan tongkat sehingga tongkat itu berubah menjadi ular. Nah seperti gambar ini.
Menurut adik-adik, itu semua pekerjaan siapa ya? Ayo, pekerjaan siapa? Tentu saja itu semua pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong umatnya dengan cara yang ajaib. Namun setelah itu, apakah Firaun mau menerima pesan dari Tuhan? Ternyata tidak adik-adik. Firaun hanya unjuk gigi, tapi bukan menunjukkan giginya yang putih ya. Melainkan Firaun mau mengatakan bahwa dia juga bisa melakukannya. Maka dari itu dia memanggil orang-orang ahli-ahli dari Mesir dan para penyihir-penyihir untuk bisa juga melakukan hal seperti yang Harun lakukan, yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Dan ternyata adik-adik, para ahli-ahli dari Mesir itu berhasil juga loh melakukan hal itu, mengubah tongkat mereka menjadi ular. Lalu, apa yang terjadi kemudian ya adik-adik? Yang terjadi adalah tongkat Harun yang berubah menjadi ular itu menelan tongkat-tongkat yang juga berubah menjadi ular. Nah, seperti gambar ini. Wow, luar biasa ya adik-adik, Tuhannya Musa dan Harun, karena Tuhan punya kuasa untuk melakukan semua pekerjaan itu. Adik-adik, dari peristiwa ini kepada Firaun hendak diberitahukan bahwa Tuhan Allah Musa dan Harun, Tuhan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, yang punya kuasa, bahkan kekuasaan melebihi para dewa. Tuhan mampu bekerja dengan cara ajaib untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, meskipun di akhir cerita kita mendapati Firaun yang tetap mengeraskan hatinya, tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Nah, adik-adik, melalui bacaan kita tadi mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Musa, Harun, dan kita semua adalah Tuhan yang sanggup bekerja dengan cara yang ajaib dalam membebaskan bangsa Israel dari Mesir, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Cara ajaib yang Tuhan perlihatkan dalam upaya membebaskan bangsa Israel dari Mesir dinyatakan melalui mukjizatnya, yaitu mengubah tongkat menjadi ular. Meskipun untuk kedua kalinya Firaun tetap tidak mau mendengarkan Musa, namun dengan tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli-ahli Mesir itu hendak mengatakan kepada kita bahwa kuasa Tuhan lebih jauh melebihi kuasa manusia. Kakak ada gambar nih. Ini misalnya contoh manusia membuat lampu, tetapi Tuhanlah yang membuat mataharinya. Nah adik-adik, mari kita menyatakan keinginan kita untuk terus percaya pada kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya dapat kalian lihat di layar masing-masing ya. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan minggu ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada minggu hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. Ingat,
ingat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Minum air putih dan juga vitamin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!